Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat datang di channel Tiara Java. Selamat bergabung pada Anda yang baru menemukan channel ini. Hari ini 30 Agustus 2024. Saya kedatangan tamu istimewa. Ini rombongan, bukan rombengan. 3 orang sekaligus dari Kabupaten Kediri. Itu tetangga kami di Kabupaten Blitar. Beliau ini petani-petani dahsyat. Nanti kita menggali informasi mengenai sepak terjang perjuangan beliau-beliau. Nah, saya perkenalkan beliau ini. Maksudnya adalah membeli sprinkle atau alat siram sepaket, mulai pompa, kemudian selang dorongnya, konektornya, tripod, dan sprinkle-nya. Nah, kita akan tanya. Kita balik ke sini, kawan-kawan. Asisten saya suruh ke sini. Ya, saya mulai dengan sebelah kanan dulu. Pak Nun Pirso, panjenengan kula sinten? Nama Muryono. Pak Muryono. Ya, Pak Muryono. Alamatnya? Dari Desa Krep, Kecamatan Taroan, Kabupaten Kediri. Desa Krep, Kecamatan Taroan, Kabupaten Kediri. Ya. Kira-kira perjalanan sejauh berapa jam tadi, Pak? Sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. 1,5 jam. Itu Kediri bagian ke barat. Bagian utara, ya. Barat, ya. 1,5 jam. Setara dengan, ya jauh lah pokoknya itu. Ya kan, Pak? Matur sembah nuwun rawuhnya, Pak. Ya, Pak Muryono, konon ini ketua gabungan kelompok tani. Ya, Ketua Gapotan sekaligus saya Ketua KTNA di Kecamatan Taroan. Yeah. Hari ini atau bulan ini saya diamanai sebagai Korcamnya untuk petani tembakau. Koordinator level kecamatan. Ya. Petani tembakau ini sabarnya minta ampun, itu sampai proses dapat uang 6 bulanan kira-kira. Iya, kurang lebih. Nah, sabarnya kelewat ugur petani itu hebat, kawan-kawan. Jadi nggak main-main, tapi sekali dapat enggel, kalau beli Alphard enteng lah, kira-kira begitu, Pak. Mungkin. Nah, alhamdulillah. 2-3. Ya, itu. Tanaman berapa luasannya, Pak? Saat ini tanam tembakau juga kan? Iya, secara pribadi saya tanam. Luasan berapa, Pak? 0,5. 0,7 ya. Ya, sebau. Nggih. Nah, sebau baru pemula, tapi sebetulnya itu biaya produksinya berapa, Pak, sampai segitu? Luasan segitu. Ya, kurang lebih itu ya 15 sampai 20 juta. Ya. Potensi panen bisa 5 kali lipat. Ya, insya Allah. Itu kalau baru satu lahan. Kalau lahan lain kan banyak. Gitu, Pak. Ya. Luar biasa. Terima kasih. Di sana ada 3 bulan sebenarnya kalau teman-teman. Ya, itu Pak Muryono. Sekarang kita beralih ke samping kiri saya ini, teman-teman. Ya kan? Ini harusnya ngikuti ini, tapi kok. Nah, ini mohon izin perkenalkan, Pak, ini, Pak. Panjenengan namanya siapa, Pak? Nama Ahmad Sayan. Ahmad Sayan. Ahmad itu artinya yang terpuji. Nah, kalau saya Ahmada. Kita sama, ya kan? Kadang-kadang saya Pak tambahin nih jadi Ahmadani. Oke. Nah, kalau Sayan itu artinya lupa saya. Sesuatu, suwiji-wiji. Cara Jawa nih. Oke kan? Nah, Pak panjenengan ini tadi kan dalam rangka mengambilnya gak penak, mengambil gak, Pak? Beli, Pak, ya kita. Beli, Pak. Sprinkle ini. Sprinkle alat siram 1 paket. Nah, itu keperluannya untuk menyirami apa, Pak? Untuk tembakau, Pak. Tembakau juga ya. Terus nanti ke depan mau berambang. Jadi kalau musim penghujan justru tanam bawang merah yang tingkat perawatannya sulit sehingga berpotensi harganya bagus. Iya. Sekarang tanam tembakau dulu. Tembakau itu mitosnya begini, Pak. Orang berani tanam hanya ketika musim kemarau. Mbah buyut saya, itu dulu juga ceritanya di daerah sini tanam tembakau hanya ketika musim kemarau. Sebab kalau musim penghujan itu katanya rusak. Nah, rusaknya itu kan dapat diduga akibat apa ya?
air yang menggenang. Mungkin genangan air. Kalau dari atas itu kan cenderung bisa diatasi, air hujan itu maksudnya Pak, Iya, iya. tingkat keasaman. Nah, karena itu petani tembakau idealnya juga tetap berani menyiram tembakonya dengan air dari sprinkler itu berani Pak ya? Berani, berani. Nah, ini ilmu lah. Lebih Pak, lebih seger. Nah, kira-kira keunggulan lain kalau disiram dari atas ini apa? Pak, lebih terkontrol jumlah air yang konsumsi air untuk tembakau. Menghemat lah ya. Menghemat, istilahnya gak terlalu warak. Kemudian ada potensi membasuh daun tembakau dari lapisan debu, sehingga fotosintesa berlangsung optimal. Kemudian lagi trip itu ada serangannya juga pada tembakau? Ada. Sama Lombok sama. Iya. Jadi trip bisa terbasuh, terbilas. Iya. Kalaupun dia sembunyi di bawah daun, ya kita susulkan dengan pestisida, tapi kan pasti mengirit. Jadi ada dua fungsi, kebutuhan airnya juga terpenuhi, kemudian untuk tripnya itu juga terpenuhi. Nah itu kawan-kawan, ini luasan tanam berapa Pak? Ya sekitar 3-4 hektar. 3-4 hektar. Saya kelasnya ya sekitar sebau 1 hektar kurang. Ampun Pak, ampun Pak, modalnya kuat itu, ya kan? Apalagi kalau nanti semuanya ditanami bawang merah kawan-kawan. Nah, itu pasti sangat kuat. Ini asisten tolah-tolah sendiri, tapi kadang enggak mengenali wajah kita. Nah, nun sewu. Terus apa? Kalau luasan segitu kayaknya butuh 4 paket itu Pak, enggak 1. 4 paket. Tapi ya tunggu dulu. Satu dulu ya, Satu dulu. Itu dulu. bergilir saja. Lama-lama juga kemput alias selesai. Gitu. Jadi nggak usah puas-puas dulu. Kita ambil yang paket ekonomis supaya tanaman segera tertolong kebutuhan airnya. Ya. Kemudian ya nggak terlalu menguras biaya ya, karena ya kalau 5 juta bolong atau 5 juta kurang itu masih terjangkau. Istilahnya nanti Pak Sunarto saya ceritakan, itu nggak menghabiskan 1 kali setoran. Oh ya kan? Masih susuk. Sekarang Lombok. Kalau bahasa Jawanya itu kalau 5 juta kurang itu ya nggak ngenteni panenan sak poncot. Jadi nggak sampai mindah rajek artinya memindah tapal batas tanah. Kalau memindah tapal batas tanah berarti kan dijual. Nggak sampai bos. Ini petani skala begitu. Kalau skala 100.000 itu memang dari bawah saja lah. 100.000 adalah 1.400 meter persegi kawan-kawan. Itu. Nah, matur sembah nuwun. Ini Pak Ahmad Syai'an. Nah, itu tadi yang membawa rombongan ini. Iya. Kan? Kaget saya 3 orang digeruduk ini. Ada apa ya? Mau ngerampok. Matur sembah nuwun rawuhnya ini. Sekalian silaturahim. Lah, kita beranjak berikutnya ini kawan-kawan. Kepada beliau mohon diperkenalkan dulu, Pak. Nun sewu, nggih. Nggih. Namanya Pak siapa? Nama saya Pak Sunarto, saya petani Lombok. Petani Lombok alias cabai. Cabai pedas gitu loh Pak, yang pedas. Berarti cabai rawit. Rawit. Betul. Nggih. Ini jenengan nanti kan pastinya ya memerlukan alat-alat semacam itu ya kan? Iya. Untuk menghemat. Nah, pengalaman jenengan atau paling tidak analisa jenengan, fungsi sprinkle ini manfaatnya untuk cabai apa Pak? Saya kira kok malah mengurangi penyakit. Mengurangi penyakit. Karena di pupus daun itu pasti ada kan seperti kutu kebul, terus sing kecil-kecil hitam itu kalau kena cabuk. air, ya bukan cabuk, hitam. Oh, itu hitam kecil-kecil lah. Itu tuh akhirnya daun kan keriting. Nah saya kira kalau disemprot di atas kan saya kira bersih gitu. Ya pengalaman saya yang kena trip itu nggak pakai obat, saya semprot sama air aja mari gitu loh. Jadi mungkin kalau pakai semprotan ini secara saya kira rutin dan mengurangi obat lah paling enggak. Tanaman juga
subur, sehat ya. Oke, pengalaman petani senior Ya. ini harus kita serap. Karena apa? Lomba itu yang penting tuh bagus dulu, harga urusan belakang. Heeh. Nah, ya. Seambruk-ambruknya masih Ya. dapat lah. Kalau harga tiap jam turun naik. Nah, yang penting kalau bagus hasilnya banyak kan juga. Ini luasan tanam saat ini berapa ya, Pak? Cuman 300. Tiga- Bumi 300. Bumi 300. Iya. 300 ru atau berapa tadi? 300 apa ru? 0,5 hektar, setengah Ya, hektar. sekitar 15.000 ya. 15.000. Iya. Kemarin yang Mas Samsul dari Pikatan Blitar ke sini tanam 4.000 saja dapat NMAX dan masih pasti ada lebihnya. Lah ini kalau 15.000 ya berarti NMAX-nya dijejer baru 4 nanti kan. Cuma kan- atau 5 itu. Sekarang kan harganya agak hancur. Oh. Di pasar cuma 12 kemarin. Tapi kalau NMAX ya sudah saatnya naik kelas. Ya, iya kan? Yang rodanya 10 atau berapa gitu nanti. Gitu Pak Sunarto. Lah, apalagi Pak? Saya ingin mendengar, lebih banyak mendengar daripada ngoceh. Ini apa? Panjenengan mungkin punya ya pandangan yang perlu disampaikan lah. Ya, pokoknya petani cabai kalau bisa ya yang bagus dulu lah. Kalau harga urusan belakang gitu. Siap, siap. Pokoknya jangan kapok tiap tahun ya harus nanam. Nah, investasi ya tetap disiapkan, ya Job kan? saya gagal juga 3 kali. Berhasil ya, nggak Ya, tahu kalau berhasil tuh. Bumi 108 ru dapat 80 juga pernah, 60 juga pernah. Heeh. Kalau kalah pernah. Kalah 3 kali. Tapi itu kan perlu untuk kenapa kok gagal lah Itu gitu. kalau bahasanya Bung Karno dalam rangka menyemangati rakyat yang sedang lelah, ya kan? Kita seperti digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Digembleng, hampir hancur lebur, bangun kembali. Itu Iya. semangat itu. Harus gitu semangat. Jangan kok kalau kalah terus putus asa, wah nggak bisa itu. Nah, ini di luar urusan pertanian ini bertiga ini usahanya apa saja Pak? Mungkin punya lini usaha yang perlu disampaikan lah, dikomunikasikan ke teman-teman. Saya sekarang ya itu kan masuk untuk kesibukan. Dulu sebelumnya kan saya sopir. Oh, oke. Kalau petani nol putul saya nggak bisa. Oh gitu Iya, ya. nggak bisa. Nyatanya juga bisa buat hidup Iya. lebih dari cukup. Alhamdulillah. Katanya saudara ini petani itu bukan dari keturunan, tapi dari apa? Pembelajaran. Anjir. Nah kalau Pak Sunarto ini punya usaha apa Pak yang selain pertanian ini? Ya ini cuma Pak saya Ding. Kalau saya punya usaha ternak lebah. Ternak lebah ya. Ternak lebah itu lebah madu. Lebah madu. Nggih. Itu digelodok di rumah atau di angon, Pak? Diangon, Pak. Angon. Di kota-kota diangon pindah tempat mengikuti bunga yang ada. Nah, hari-hari ini pasukannya kemana ini? Pasukannya sekarang ini di Pasuruan. Pasuruan di hutan apa itu? Mangga. Oh, di kebun mangga. Berarti rumahan punya pribadi. Enggak di Tegal ada. Itu bisa berapa hari Pak sana? 1 bulan lebih kayaknya. Tapi nggak dijaga kan? Ada orangnya. Tiap hari jaga apa? Ya, Ditinggal dulu? enggak, orang situ yang jaga. Oh, nggih. Glodok-glodoknya nanti diangkut. Kemudian diproses menjadi lebah murni. Dan nanti kawan-kawan yang membutuhkan lebah dengan kualitas madu yang murni, ya bisa kontak saya hubungkan ke nomor beliau. Kalau berkenan mengucapkan langsung nomor handphonenya, enggak apa-apa. Bisa. J, berapa Pak? 085 233 880 988. Nah itu saya nggak perlu mengulang lagi, nanti diputar lagi di back nanti ketahuan. Bisa dicatat. Matur sembah nuwun sekali lagi Pak Narto, barangkali ada Sami-sami Pak. wejangan dan wawasannya untuk kaum tani ini. Ya, yang penting bertani niku sabar dan telaten. Nggih. Harus telaten, Nggih. sabar, dan juga mengikuti perkembangan. Betul. Kalau teknologi memang perlu ya kita harus menyiapkan supaya hasil usaha kita ini bisa maksimal. Ya teknologi memang harus perlu disiapkan. Ngoten mawon. Siap. Matur sembah nuwun ini senior ini. Gitu Pak ya. Sekali lagi teman-teman saya ucapkan matur sembah nuwun sudah melihat ini. Saya akan berkeliling sebentar
untuk menunjukkan beberapa alat yang sekiranya perlu untuk menunjang produktivitas pertanian kita, maju terus petani Indonesia. Matur nuwun Pak, nggih. Nah, ini kita keliling sebentar kawan-kawan. Untuk melihat alat-alat yang dibutuhkan teman-teman tadi. Nah, ini sprinkle. Sprinkle ini belum saya tunjukkan videonya ya, sudah saya uji coba tapi belum saya tunjukkan. Ini ada yang bisa untuk memecah airnya di sini ya. Begini, kemudian ini juga ada. Nah, ini made in Italia, Itali. Nah, ini tripodnya seperti ini. Nanti ada bawaannya panteknya. Lalu ada item lain yang selang, kemudian konektor-konektor begini. Nah, ini stoknya sementara. Kalau yang membutuhkan silakan kontak. Kalau COD mohon maaf, saya ini juga petani bukan tukang besar, jadi kalau COD kiranya ya agak menggeh-menggeh alias nafas berat itu. Perputarannya akan lama. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan matur sembah nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.